Ya, tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya masyarakat dengan kementerian semua palu gada. Artinya kalau kita lihat dari anggaran untuk KSP sendiri memastikan misalnya the bottlenecking dari masing-masing kementerian, menteri ini dengan menteri ini yang harus kita selesaikan. Kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian, nanti faktor independennya kita tidak ada. Tetapi satu sisi kita tidak punya daya, ya, tidak punya power. Nah, saya tidak ada beban. Nanti saya tentunya akan mohon petunjuk Ketua Komisi 13 dan seluruh anggota. Pokoknya saya diperintahkan aja, Pak Dudung, sana Pak, saya temuan dari dapil saya, MBG-nya begini Pak, kampung nelayannya begini Pak. Hajar aja Pak, nanti saya datang. Tapi ya selawe jaluk selamat Pak. Saya harus ke sana kan pakai pesawat misalnya, betul kan? Nah, saat ini Pak Ketua untuk diketahui penguasa anggaran ini kita masih di bawah Sesnek. Nah, KPA-nya kita kuasa pengguna anggaran. Jadi kita itu yang tadi Bapak ada 108, itu 90%-nya gaji itu Pak. Jadi saya 3M ini dibagilah untuk 4 deputi ini 250 juta, 1 tahun Pak. Bukan 1 hari, 1 tahun. Ya, saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil presiden, dimundurkan pesawatnya, besok ada pendambahan pesawat. Kata sekretaris saya, Pak Dudung, ini harus uang pribadi. Karena di anggarannya cuma segini. Wah itu. Saya pernah jadi dandim, pernah jadi sampai ke Kasat, baru kali ini nih. Kita betul-betul the bottlenecking tuh. Saya yakin punya keyakinan tadi Pak, setelah saya ngobrol dengan bapak-bapak, saudara-saudara Komisi 13, saya lihat dadanya semuanya merah putih Pak. Karena memang di sini hanya menyelesaikan semua urusan. Sama juga tidak ada optimalisasi saya lihat itu. Tetapi mari kita bekerja sama-sama Pak. Tapi itu tadi saya katakan ke teman-teman, dulu Jenderal Sudirman mau bergerilya, istrinya suruh jual gelang, jual kalung. Kita pun sama, ya tidak ada makan siang gratis sekarang ini. Artinya perlu anggaran Pak, ya perlu anggaran. Dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya harus tersendiri, sehingga tidak lagi di bawah Sesnek. Nah, mudah-mudahan Pak Ketua nanti bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP Pak, demi bangsa dan negara. Banyak program-program prioritas Presiden Pak. Saya setelah jadi KSP, dulu penasihat Presiden Pak. Setelah saya jadi penasihat Presiden, KSP, seperti program-program revitalisasi sekolah, program MBG, program-program banyak yang beliau lakukan, terbelanga saya. Wah, begitu besar keinginan beliau untuk memajukan bangsa ini. Itu. Saya banyak gak tahu tuh setahun setengah ini. Rupanya banyak hal-hal, contoh SMP Muhammadiyah, yang konon Muhammadiyah itu anggarannya banyak. Itu pun dikasih anggaran ke kepala sekolahnya langsung. Diawasi oleh BPKP. Sekolahnya udah kayak hotel sekarang. AC dan segala macam. Artinya bahwa Bapak Presiden ini masalah peningkatan sumber daya manusia ini luar biasa menurut saya. Nah artinya banyak orang-orang yang tidak tahu apa yang beliau lakukan. Hanya dengar, gosip, memberikan statement, tidak tahu apa yang beliau lakukan kalau menurut saya. Ya saya terus terang aja setelah saya masuk, jadi semangat kita juga. Tentunya beliau juga dengan anggaran terbatas. Beliau jadi presiden, utang sudah banyak. Keinginan untuk merubah sistem yang kemudian agar masyarakat sejahtera, tentunya banyak pertentangan. Nah inilah, saya dengan segala macam keterbatasan yang ada, mau nggak mau kita sukseskan program ini. Ya syukur-syukur Komisi 13
di akhir rapat ini ada hal-hal yang mencerahkan, menyenangkan hati saya beserta staf, minimal ada harapan. Kan begitu. Harapan dan cita-cita semoga ini akan terkabul. Hari ini saya pertama berhadapan dengan Komisi 13 dan saya punya keyakinan dari sorot mata dan perasaan anggota Dewan sekalian, insya Allah ke depan kita akan bergerak maju untuk mensukseskan program prioritas nasional dan saya tidak ada beban. Saya temukan di lapangan nggak benar, saya akan langsung sampaikan. Tidak ada sandiwara, tidak ada basa-basi. Karena saya punya keyakinan Bapak Presiden pertama mengambil saya Pak Dudung, bantu saya, tolong ya, program prioritas nasional dicek di lapangan, dievaluasi di lapangan, dikawal ya agar ini berjalan dengan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil dan seluruh Komisi 13. Semoga rapat hari ini akan menjadi berkah bagi kita semua dan tentunya atas dukungan dan masukan nanti dari rekan-rekan para anggota Komisi 13 ini akan menjadi bahan bagi kami untuk melaksanakan tugas di lapangan. Dan saya mengharapkan di lapangan nanti saya bisa langsung dihubungi ya sehingga saya tahu di daerah mana. Dan Pak, mohon maaf, ada program dari KSP sekarang. Namanya KSP mendekat. Jadi bukan mendengar lagi, mendekat. Kita dengar nanti kalau dapat informasi dari Bapak juga. Misalnya Pak Dudung, di dapil saya MBG-nya menghadap ke kuburan misalnya. Atau Koperasi Merah Putihnya menghadap jurang, saya datang. Saya datang Pak, yakin. Dan saya akan ngomong langsung di lapangan. Nggak ada basa-basi kita, nggak ada drama. Ya, saya rasa itu saja mungkin Pak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan, mohon arahan, mohon petunjuk. Semoga ke depan kantor staf kepresidenan ini akan berjalan sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.